Di Agavis itu kami memutarkan semua di internal gitu ya. Jadi mulai dari pembenihan kita lakukan sendiri. Kenapa sih melakukan sendiri begitu? Pembenihannya tidak ambil dari luar. Nah, yang pertama memang ada beberapa pertimbangan. Yang pertama pertimbangannya karena dengan budidaya sendiri kita akan tahu kualitas dari bibitnya. Kualitas induknya awalnya seperti apa begitu kan. Kemudian hasilnya atau benihnya itu seperti apa itu sudah kita ketahui kualitasnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau budidaya sendiri bibitnya itu cost-nya itu lebih kecil. Kita tidak perlu beli lagi gitu kan, tidak perlu beli benih yang ya lumayan lah kosnya kalau untuk beli gitu, sehingga hasilnya itu akan lebih maksimal saat budidaya melakukan pembenihan sendiri yang kemudian dibesarkan sendiri gitu ya, di pembesaran sendiri dan kemudian baru kita jualnya dalam bentuk ukuran konsumsi. Itu biar kita mengurangi cost tadi tapi bisa memperbesar pendapatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agus Triyono, biasa dipanggil Gus Putut gitu. Untuk alamat tinggal, saya tinggal di Potorono, tepatnya di timur lapangan Potorono, Banguntapan, Bantul. Kemudian aktivitas saya sehari-hari di sebuah lembaga kemanusiaan. Selain itu juga saya punya usaha di sektor budidaya ikan. Budidaya ikan nila ini menjadi salah satu usaha yang saya dalami, yang saya geluti sejak tahun 2018. Awal mula kenapa sih saya bisa senang dengan budidaya ikan begitu? Nah, kalau kita lihat sebenarnya tadi di wilayah Potorono, di wilayah Banguntapan, Piungan, Pleret sebagian begitu. Kalau kita lihat kan sebenarnya tanahnya itu banyak sekali yang dimanfaatkan untuk membuat batu bata gitu. Yang kemudian kalau kita lihat akhirnya dari batu bata diambil tanahnya begitu kan. Tanah yang awalnya bagus diambil tanahnya untuk batu bata itu kan menjadi banyak berlubang gitu, dan juga tidak sedikit yang akhirnya tidak bisa digunakan untuk pertanian, misalkan untuk padi. Nah, dari situlah dulu memulai dengan mbah saya gitu ya, yang memang dulu juga pengrajin batu bata, akhirnya memanfaatkan lahan bekas itu untuk ditabur ikan gitu. Sebenarnya itu sejak saya masih SD sudah biasa dengan ikan, sehingga melihat potensi yang seperti inilah yang sebenarnya kelemahan itu bisa kita kuatkan, bisa kita manfaatkan untuk menjadi potensi gitu ya, bisa menjadi potensi yang akhirnya bisa menghasilkan. Kemudian saya mencoba memanfaatkan untuk budidaya ikan nila ini. Sebelumnya tidak hanya di nila sebenarnya, karena sebelumnya saya pernah main di jenis yang lain, ada bawal, ada patin dan sebagainya begitu. Nah, inilah yang perlu dikuatkan, dan kita sebagai anak muda juga berusaha mengambil peran itu. Yang kalau kita lihat sekarang ini banyak anak muda yang mereka maunya di pabrik gitu ya, atau karyawan dan seterusnya. Nah, sebenarnya potensi-potensi inilah yang sebenarnya saya lihat begitu ya untuk bisa kita kembangkan. Nah, saya mencoba mengawali begitu. Sebenarnya anak muda itu juga bisa di sisi budidaya ikan memanfaatkan lahan gitu ya, yang tidak perlu pakai gengsi gitu ya. Karena nanti kalau dilakukan dengan serius akan terlihat hasilnya. Dan mulai 2018 itulah saya mencoba dari berbagai hal, kemudian mulai fokus di budidaya nila. Sebagai anak muda mencoba untuk menguatkan ini budidaya ikan itu tidak hanya untuk orang tua, ini anak-anak muda ini bisa menjalani usaha ini gitu. Usaha di sawah gitu ya, usaha di perikanan, tapi penghasilannya tidak kalah dengan yang ada di kota begitu. Ada beberapa hal yang menyebabkan saya berubah ke nila gitu ya, fokus di nila. Yang pertama memang kalau kita melihat saat ini dari kebutuhan di pasar gitu, nila ini luar biasa kebutuhannya. Sedangkan di Jogja ini belum bisa terpenuhi, masih banyak disupport atau disuplai dari wilayah lain, khususnya wilayah Jawa Timuran ya. Kalau masuk di Jogja itu luar biasa banyak gitu, dan itu bersaing harganya tentunya. Melihat sektor itulah saya mencoba, ini nilai ini bagus nih begitu. Itu dari sisi kebutuhan. Kemudian yang kedua dari sisi harga juga. Harga nilai ini kan relatif stabil harganya, nggak naik turun kalau dibandingkan dengan yang lain. Misalkan di bawal, nila, patin itu kan harganya ya kadang naik turun, fluktuatif. Tapi kalau nilai itu cenderung stabil. Misalkan turun paling hanya di angka 1000 turunnya, tapi seringnya itu stabil harganya dan cukup bagus. Kemudian budidayanya juga mudah nilai itu budidayanya, sehingga itu yang menjadi dasar ini untuk saya geluti dan saya fokuskan di nila
Saya membagi waktunya kebetulan memang karena saya di salah satu lembaga kemanusiaan yang memang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan empowerment, dengan pemberdayaan, berinteraksi dengan disaster begitu ya. Tentunya saya kadang pun harus pergi keluar gitu, tugas di luar kota bahkan. Nah, saya mengajak saudara gitu ya, saudara dari keluarga yang bisa untuk ngupeni gitu ya, bisa ngurusi. Nah, ini adiknya ibu itu yang ngurusi sehingga beliau yang fokus untuk setiap hari ngurusi begitu kan, sehingga insya Allah tidak akan terganggu, produksinya itu tidak akan terganggu untuk produksi ikan karena memang sudah ada yang fokus, dan itu juga bagian dari untuk membuka lapangan usaha begitu ya, membuka lapangan usaha bagi saudara. Kebetulan kalau kami di usaha saya itu kan kebetulan ada namanya, sudah ada namanya Agamfish begitu. Nah, di Agamfish itu kami memutarkan semua di internal gitu ya. Jadi mulai dari pembenihan kita lakukan sendiri, kemudian kenapa sih melakukan sendiri begitu? Pembenihannya tidak ambil dari luar. Nah, yang pertama memang ada beberapa pertimbangan. Yang pertama pertimbangannya karena dengan budidaya sendiri kita akan tahu kualitas dari bibitnya, kualitas induknya awalnya seperti apa begitu kan, kemudian hasilnya atau benihnya itu seperti apa itu sudah kita ketahui kualitasnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau budidaya sendiri bibitnya itu cost-nya itu lebih kecil nanti. Kita tidak perlu beli lagi gitu kan, tidak perlu beli benih yang ya lumayan lah cost-nya kalau untuk beli begitu, sehingga hasilnya itu akan lebih maksimal saat budidaya melakukan pembenihan sendiri yang kemudian dibesarkan sendiri gitu ya, di pembesaran sendiri, dan kemudian baru kita jualnya dalam bentuk ukuran konsumsi. Itu biar kita mengurangi cost tadi, tapi bisa memperbesar pendapatannya. Dulu saat memulai memang dari yang kecil dulu gitu ya. Untuk khusus memulai saat fokus di nilai itu, saya mulai dari satu petak kolam ukurannya 15 kali 15 kurang lebih. Mulainya dari situ. Saat itu memang saya mengisi populasinya atau kepadatannya saat itu lebih kurang 3.000 ekor. Nah, itu memulainya. Jadi memang di awal, karena kenapa sih sedikit gitu? Karena memang saat itu masih proses belajar juga nih. Sehingga ini coba dulu lah 3.000 ekor gitu. Hasilnya seperti apa. Nah, alhamdulillah setelah 2 bulan itu bisa kita panen, bisa kami panen saat itu. Penebaran lebih kurang isinya 50 ekor per kilo. Kemudian jumlahnya 3.000 ekor. Saat dipanen itu ada sekitar lebih kurang 4,5 sampai 5 kuintal jadinya, 4,5 sampai setengah ton lah jadinya. Itu baru pertama kali dulu dengan berbagai kendala yang kami hadapi gitu ya, kami hadapi saat awal-awal, mulai dari kematian juga yang lumayan gitu ya. Tapi terus ya dari situlah mulai ada pembelajaran yang tentunya bisa kita ambil untuk ke depan, bisa lebih kita tingkatkan dan menjadi pembelajaran yang berharga tentunya. Dari 6.000 yang kemudian dari 3.000 yang kemudian bisa jadi lebih kurang 4,5 sampai 5 kuintal, itu udah hal yang cukup luar biasa menurut saya begitu ya. Dan hasilnya juga alhamdulillah cukup luar biasa juga gitu. Dalam budidaya ikan ini tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri gitu. Harus ada jaringan-jaringan. Nah, ini yang kita kuatkan, jaringan dengan teman-teman petani yang lain begitu ya, dengan pembudidaya yang lain, jaringan dengan penjual. Nah, ini yang harus kita kuatkan untuk bisa kolaborasi sehingga kita tidak akan punya masalah saat ikan yang kita pelihara ini nanti sudah masuk dalam ukuran konsumsi dan siap dijual. Nah, ini yang kami lakukan memang kolaborasi dengan kawan-kawan yang lain ya, dari penjual, para penjual atau bahasanya tengkulak gitu ya, tengkulak yang mereka sudah siap ngambil berapapun, kapanpun begitu. Kemudian juga jaringan dari kawan-kawan pembudidaya yang lain. Nah, ini yang kita gunakan sehingga benar-benar kita dalam bertani ini bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kalau bisa maju bareng-bareng kenapa tidak gitu ya. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak ini yang coba saya terus kembangkan, kerjasama dengan berbagai pihak sehingga itu menjadi hal yang penguat nantinya di budidaya ini dan bisa terus bertahan hingga saat ini. Kebetulan di Agamfish ini kami juga selain diambil oleh teman-teman penjual gitu ya, atau tengkulak, itu juga diambil oleh teman-teman yang jual di pasar juga. Mereka juga ngambil kulaan gitu ya. Kemudian selain itu juga ada konsumen langsung, personal gitu ya, yang beli untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, mereka juga beli secara langsung juga. Kami melayani gitu kan. Memang di rumah kebetulan karena di pinggir jalan sehingga sekalian aja kita buka jual ikan segar gitu ya. Jual ikan segar Agamfish sehingga itu juga menambah pendapatan tersendiri tentunya. Karena harganya tentu berbeda. Dijual secara langsung ke konsumen, dengan tengkulak itu kan berbeda. Kami dalam budidaya ini menggunakan teknologi juga gitu ya, yang saya rasa sudah cukup banyak digunakan,
menggunakan kincir, itu yang kita gunakan. Dulu saat memulai di satu kolam itu juga dapat masukan dari kawan-kawan yang memang mereka sudah fokus di perikanan, walaupun bukan di perikanan nila, tapi juga memberikan masukan, pakai kayak gini nih kayaknya bagus tuh. Akhirnya dari satu kolam yang tadi bisa panen 4,5 sampai 5 kuintal tadi juga kami sudah mulai menggunakan kincir. Kemudian di kolam yang lain kebetulan kami ada 4 kolam yang menggunakan kincir, jadi itu kita gunakan untuk menguatkan dalam budidaya ini. Karena dengan tambahan teknologi kincir, walaupun sebenarnya banyak ya teknologi tambahan yang lain, ada blower dan lain-lain lah yang bisa digunakan untuk menambah oksigen itu. Nah, dengan kami menggunakan kincir ini, kepadatan produksinya itu bisa ditambah gitu. Yang dulunya 3.000 di kolam yang satu itu bisa sampai 4.000, 5.000 gitu ditambah. Dengan jangka waktu panen yang tetap sama di 2 bulan maksimal. Sehingga ini yang perlu saya kembangkan saat itu. Setelah itu panen, kemudian buka lagi di kolam yang lain, akhirnya langsung dah kita tambah lagi teknologi itu biar panennya bisa maksimal, produksinya itu bisa maksimal. Dan alhamdulillah dengan tambahan teknologi ini bisa maksimal hasilnya. Karena memang dalam budidaya itu selain ada tambahan teknologi kayak kincir itu juga ada hal-hal yang lain yang berpengaruh. Karena yang pertama kita harus tahu dari sisi bibit atau benihnya itu kualitasnya seperti apa sih gitu. Baik atau tidak. Itu yang melatar belakangi juga tadi kenapa saya melakukan pembibitan sendiri dengan induk sendiri, karena biar sudah tahu kualitas bibit yang dimiliki di Agamis ini seperti apa. Nah, itu yang pertama bibit. Kemudian yang kedua dari sisi air. Air ini juga berpengaruh karena budidaya ikan itu kan sebenarnya semacam budidaya air. Kalau airnya bagus, insya Allah juga akan bagus untuk ikannya. Nah, ini perubahan-perubahan di air, perubahan-perubahan di kolam ini juga harus senantiasa diamati. Kemudian yang ketiga adalah pakannya. Ini cukup penting juga. Kualitas pakannya itu bagaimana sih gitu ya. Kualitas pakannya seperti apa? Karena pakan itu juga akan berpengaruh di ini nanti kecepatan pertumbuhan juga, dari sisi protein dan seterusnya. Kemudian yang keempat yang tidak kalah penting adalah yang ngopeni atau yang melihara. Budidaya ikan ini juga sama, harus ada kasih sayang gitu ya dari pengelolanya gitu ya, dari yang makani itu. Kalau tidak dengan kasih sayang juga gitu, pasti tidak akan berhasil. Jadi 4 hal itu yang berpengaruh sehingga bisa kami di Agamis bisa berkembang hingga saat ini. Ya, untuk pakan yang kami gunakan di Agamis ini masih full pelet pabrikan begitu ya, full pelet pabrikan, karena memang kualitasnya juga sudah tahu begitu, sehingga kami menggunakan itu. Untuk alternatif belum ada, karena memang kalau mau buat itu kan butuh jangka waktu yang lama ya, harus ada penelitian dan sebagainya. Nah, di situ yang kami belum punya kemampuan untuk melakukan penelitian dari formulanya dan sebagainya itu. Nah, ini yang menarik gitu. Kenapa banyak orang yang tak pelet itu entek oke gitu, menghabiskan banyak duitnya entek oke, hasilnya ra ono gitu. Nah, akan berbeda kalau memang tadi kita dalam melakukan budidaya itu sesuai dengan caranya gitu ya, budidayanya baik begitu. Nah, selama ini yang kami dapatkan, yang akhirnya dari satu kolam terus bisa berkembang itu kan karena melihat hasilnya ya tentunya. Buat apa kalau hanya untuk senang-senang, itu rugi lah gitu. Kalau memelihara ikan bisa untuk senang-senang dan bisa untuk tambahan pendapatan, kenapa tidak gitu. Tapi kalau untuk senang-senang ya udah sebenarnya nggak perlu budidaya gitu ya. Nah, pendapatannya selama ini dari hasil pelet ini cukup lumayan begitulah. Kalau mau bicara UMR ya udah lewatlah UMR begitu ya. Sehingga bisa kita bandingkan sebenarnya kalau hitung-hitungan kasar, misalkan hitung-hitungan kasar, saya pernah melakukan penghitungan secara kasar gitu. Terus dalam 5.000 ekor dengan panen 5.000 sampai 6.000 ekor ya, dengan panen bisa 1 ton, itu pendapatannya dalam waktu 2 bulan bisa sekitar 7 sampai 10 juta begitu. 7 sampai 10 juta minimal. Nah, itu kan kalau dihitung sebenarnya lumayan lah gitu ya. Kalau 2 bulan misalkan kita punya berapa kolam gantian itu kan udah melebihi dari UMR gitu ya. Sehingga untuk yang anak muda ini khususnya nggak usah malu jadi petani ikan, manfaatkan lahannya gitu, untuk bertani. Yang pertama sebenarnya dari niat dulu, niat dan keberanian untuk mulai budidaya, karena nggak mungkin akan ada yang usaha yang langsung jadi itu kan nggak mungkin, instan itu nggak ada, pasti semua pakai proses. Dilihatkan dulu untuk belajar gitu ya, belajar di awal, kemudian sambil kita pelajari
kita pelajari prosesnya, belajar dari yang sudah berhasil gitu. Karena alhamdulillah di kebanyakan para petani di sini mereka tidak pelit ilmu untuk berbagi pengalaman gitu ya. Sehingga harus mau belajar, kemudian tidak menyerah jika ada kendala gitu ya. Karena memang kita kan bermain nyawa gitu ya. Yang kita pelihara ini kan nyawa gitu. Kalau udah nyawanya hilang, mati ya udah. Sehingga itu yang perlu kita kuatkan dari sisi niat tadi. Kemudian tentunya menyiapkan lahan juga ya. Selain niat itu kan juga harus lahan memang kita siapkan sebagaimana budidaya yang baik itu seperti apa. Nah, itu kita siapkan. Kemudian kita pilih bibit yang baik itu seperti apa begitu. Kalau beli bibit ya kita harus tahu induknya itu seperti apa sih begitu. Sehingga nanti akan tahu kualitasnya. Kemudian dari sisi air yang kita gunakan nanti di kolam itu apakah dari air sungai misalkan, air irigasi atau bahkan air sumur. Nah, itu juga perlu kita lihat sehingga kualitas air juga kita ketahui untuk budidaya nantinya. Nah, kalau asal gitu ya, kalau orang melakukan itu kan harus pakai ilmu ya. Berbuat tanpa ilmu itu juga sama saja gitu. Tapi kalau kita sudah berilmu untuk melakukan itu, insya Allah juga akan sesuai begitu. Kendala yang kebetulan dari 2018 sampai saat ini, kendala di awal memang saat di awal kemarin saya tidak punya bibit sendiri. Itu juga jadi kendala karena cari itu akhirnya tidak sesuai. Nah, itu menjadi kendala tersendiri. Sehingga itu harus kita antisipasi sebenarnya mulai dari budidaya itu. Sudah mulai menebar benih begitu, menebar benih untuk pembesaran, itu harus mulai menyiapkan untuk pembenihannya. Jadi biar terus berputar rantainya itu. Di internal itu bisa berputar. Karena budidaya nilai ini kalau hilang seminggu, setengah bulan itu sudah berarti waktunya sudah hilang nih untuk bisa dapat penghasilan, itu berarti sudah menghilang. Nah, itu yang perlu kita siapkan nanti, bagaimana bisa punya bibit sendiri untuk ngisi nanti kalau yang pembesaran sudah diambil. Kemudian yang kedua tentunya kalau dari sisi kematian. Nah, biasanya kan kadang ada ada jamur atau yang lain begitu ya. Itu juga kalau baru pertama, karena ini juga saya alami di 2019 kalau nggak salah, atau 2020 awal saya lupa. Dari 5.000 ekor yang mati itu hampir 2.000-an. Nah, itu juga jadi pembelajaran, itu kenapa ya ini. Akhirnya dapat pembelajaran juga dari petani yang lain. Ini dikasih ini biar bisa mati nih gitu, bisa sembuh dan seterusnya. Nah, itu juga nanti harus perlu diantisipasi terkait dengan kematian ini. Nah, kemudian yang ketiga yang saya alami selama ini kemarin ya, saat pandemi, saya rasa juga pandemi itu semua terdampak gitu, ekonomi terdampak gitulah, secara nasional bahkan global itu kan terdampak, termasuk di para petani gitu. Nah, ujian sebenarnya di pandemi kemarin itu sebuah ujian sebenarnya bagi para petani, karena keluarnya ikan itu agak lelet, ikan yang sudah besar gitu siap dijual itu agak lelet, sehingga ini tentunya akan menjadi kendala pakan terus masuk begitu kan. Ikan belum keluar, masa ikan nggak kita kasih makan di kolam? Pasti harus dikasih makan gitu. Nah, ini juga menjadi kendala. Kita tidak bisa mengambil uang, tapi kita harus keluar terus nih untuk beli pakan. Sehingga kita harus bisa mensiasatinya juga dari sisi relasi dan seterusnya itu. Untuk menguatkan jaringan kita. Sehingga tadi benar-benar kita kolaborasi dengan berbagai pihak itu sangat penting untuk bisa saling menguatkan. Terkait dengan budidaya nila ini memang kita perlu beberapa hal yang harus kita perhatikan selain dari kasih sayang. Jadi untuk budidaya nila itu kan juga perlu kasih sayang, harus dengan sepenuh hati begitu, karena kalau tidak melibatkan perasaan biasanya juga hasilnya tidak akan baik. Kenapa seperti itu? Karena memang pernah terjadi gitu ya, pernah kami mengalami hal seperti itu. Berbeda sekali saat kita memberikan makan dengan sepenuh hati itu dengan ngasih makan yang kemerungsung gitu juga berbeda hasilnya. Kemudian apakah ada kendala lain juga gitu selain ikan mati? Nah, kebetulan juga saat awal-awal kami mulai dari sisi air, kadang kalau di atas itu ada petani yang sedang membajak gitu, otomatis airnya jadi keruh ya, coklat gitu, butek lah. Nah, itu juga akhirnya masuk ke kolam dan itu berpengaruh juga dari sisi makannya juga nggak kuat, kemudian juga bisa kena penyakit juga karena keruh itu, matanya jadi putih-putih begitu. Nah, itu juga ternyata harus kita perhatikan di beberapa sisi. Jadi 4 hal tentunya yang di sisi yang pertama terkait dengan bibit yang baik, kemudian yang kedua bagaimana
bagaimana kita ngopeni dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, air yang bagus kualitasnya. Kemudian yang keempat adalah dari sisi pakannya sendiri, pakannya yang baik, pakannya yang berkualitas. Nah, itu juga berpengaruh. Nah, kemudian setelah segala yang kita lakukan, banyak ikhtiar yang kita lakukan, tentunya kita tidak lupa bahwa yang kita lakukan itu hanya bagian dari usaha yang harus kita perjuangkan, kita lakukan dengan baik. Setelahnya kita serahkan pada yang di atas gitu. Karena manusia kan wajibnya hanya berusaha. Bagaimana kita berusaha ngopeni ikan itu dengan baik, ngopeni dengan penuh kasih sayang dan seterusnya, ya mohon yang di atas agar diberikan hasil yang terbaik, hasil yang barokah gitu. Itu yang harus kita kuatkan, bahwa setiap yang kita lakukan ada campur tangan dari yang di atas gitu. Dan tentunya setiap pengalaman yang kita dapat itu bisa kita bagi dengan yang lain gitu. Karena sering kita berbagi itu akan sering mendapatkan banyak insight, banyak pengalaman baru lagi, karena bisa jadi orang yang diajak sharing-sharing itu malah memberikan banyak pengalaman ke kita. Nah, ini sebagai pembudidaya ikan, inilah khususnya kita harus sering-sering banyak belajar, ketemu orang lain, jadikan mereka itu juga sebagai guru dari kita gitu, sehingga bisa sama-sama belajar. Nah, kalau gagal panen itu pernah jadi saat budidaya yang kedua gitu ya, mulai yang kedua itu kalau dihitung dari sisi pemasukan dengan pengeluaran itu jauh gitu ya, berbeda. Nah, itu hal yang menarik bagi saya gitu. Itu menarik karena memang dapat pengalaman lagi, walaupun pengalamannya tentunya harus dengan harga yang mahal ya, karena operasionalnya tidak bisa tertutup saat itu. Ya tadi karena saat di awal kematian cukup banyak. Untung saja kematiannya saat masih kecil gitu. Tapi juga itu sudah lumayan gitu. Hampir 50% ikan yang ditabur, yang ditebar itu mati. Selain itu juga ternyata dari sisi kualitas bibit yang kurang bagus, tidak cepat gede gitu ya, tidak bisa gemuk-gemuk gitu. Itu yang akhirnya gagal panen gitu, karena tidak menutup operasional. Kebetulan karena saya sendiri sebagai seorang pegiat kemanusiaan gitu ya, yang aktif di dunia pemberdayaan, dunia empowerment gitu, di kebencanaan gitu. Tentunya jiwa empowerment itu muncul sejak awal. Ini yang mendasari kenapa sih saya pengen meluaskan lagi gitu, agar bisa membuka lapangan usaha bagi saudara-saudara yang lain, bagi masyarakat sekitar. Ini yang saya kuatkan, sehingga pengennya nanti bisa terus berkembang nih. Tidak hanya di budidaya saja. Impian saya itu tidak hanya di budidaya, tetapi juga bisa dijual dalam bentuk matang misalkan. Nanti membuka kolaborasi dengan tetangga-tetangga sekitar gitu ya, bisa masak dan seterusnya begitu. Sehingga bisa menjadi nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kemudian juga bisa membuka usaha bagi warga yang lain. Nah, ini yang menjadi impian saya, sehingga nanti bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, penguatan dari sisi pemberdayaannya begitu. Dari nilai ini bisa muncul usaha-usaha yang lain. Ini yang nanti perlu dikuatkan terus dan harus dikembangkan tentunya dengan kolaborasi berbagai pihak tadi. Bagi sahabat semua yang kita bisa sharing-sharing agar kita bisa belajar bareng gitu ya. Kalau saya prinsipnya itu kita sinau bareng gitu. Boleh nanti bisa kontak-kontak ke nomor kami di Agampis 081 226 605 215. Nah, itu kebetulan nomor itu saya sendiri yang bawa setiap hari, dan bisa hubungi nomor itu untuk kita bisa sharing-sharing nantinya, atau juga mau datang langsung ke Agampis juga boleh di Jalan Kemasan nomor 2, Salakan Potorono Banguntapan, atau tepatnya di timur lapangan Potorono, atau kalau di Maps ya Agampis. Teman-teman, bagi teman-teman anak-anak muda ini ya, karena saya masih muda gitu, saya anak-anak muda gitu, jangan takut untuk menjadi petani, jangan takut untuk menjadi pembudidaya, apalagi gengsi begitu ya. Kita tidak harus kerja itu tidak harus di kantor, di pabrik begitu. Kita bisa memanfaatkan yang ada di sekitar, kita itu bisa kita manfaatkan. Kalau saya punya prinsip untuk memanfaatkan lahan sekitar rumah itu menjadi pundi-pundi yang bisa kita kembangkan, dan tentunya menjadi petani atau pembudidaya ini juga menjadi salah satu sektor yang cukup menjanjikan ke depan. Tidak hanya untuk bersenang-senang saja gitu, tapi juga bersenang-senang yang dapat menghasilkan. Saya kalau pulang kantor itu pasti biasanya langsung ke kolam untuk melihat kolam seperti apa begitu, sehingga bisa tahu juga. Nah, silakan kawan-kawan untuk bisa juga menjadi petani. Hasilnya nanti bisa dilihat sendiri kalau sudah mempraktekkan. Kalau belum, pasti tidak akan percaya gitu. Sehingga silakan dipraktekkan sendiri. Nanti untuk budidaya, dan potensi budidaya ikan ini cukup besar, khususnya di DIY. Ayo kita garap bareng-bareng sebagai anak muda. Kita kuatkan sektor ekonomi ini, sektor perikanan ini kita kuatkan bersama-sama. Dan saya yakin dengan adanya anak-anak muda di sini, insya Allah perikanan di Jogja itu akan semakin besar dan potensinya cukup terbuka luas untuk kita dalami.
di akhir kami di Agamfish tentunya juga terus belajar, dan teman-teman juga yang mau berbagi atau sharing-sharing ilmu, berbagi ilmu ke kami dan jaringan, monggo bisa kita berkontak-kontak untuk sama-sama belajar, sama-sama sinau bareng di dunia perikanan ini. Kita kuatkan ekonomi dari sisi pertanian, kita kuatkan ekonomi dari sisi budidaya ikan agar terpenuhi juga gizinya gitu ya. Ini penting nih, gizi. Kalau ini jadi saya ingat target pemerintah yang akan menurunkan angka stunting gitu ya, termasuk di DIY juga menurunkan angka stunting. Ikan ini juga ada perannya untuk gizi sehingga nanti bisa menurunkan angka stunting juga, walaupun ada sisi yang lain juga yang berpengaruh. Sehingga monggo nanti kita bisa saling berkontak, bisa saling sharing untuk sinau bareng di budidaya ikan. Matur nuwun.